Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali tahun pelajaran 2020-2021, kita akan beribadah kepada Tuhan melalui ibadah siswa SMPK 1 Penabur Jakarta. Untuk itu, mari kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita, dan kita menyambut Tuhan dalam ibadah di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Meskipun dalam masa pandemi ini kami tetap diberikan kekuatan, kami tetap diberikan kesehatan sehingga kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, baik itu sebagai tenaga pengajar maupun sebagai peserta didik ya Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini mau menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi pegangan bagi kami ya Tuhan. Danlah lewat tuntunan kuasa-Mu ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Mari berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Tolong kami untuk menjadi orang-orang yang berani melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini berdasarkan Keluaran pasal 3 ayat 11. Yang memberitakan demikian. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi, Shalom. Seorang anak sekolah minggu saya tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka di sekolahnya. Bukan karena dia sakit atau karena dia tidak mampu mengikuti kegiatan pramuka. Tetapi dia tidak mengikuti kegiatan pramuka karena ketika pembinanya membebaskan semua anggota pramuka untuk mencari teman seregu, tidak ada yang memilih dia. Dan ketika dia meminta dan mengadukan hal itu kepada pembinanya dan meminta diperhatikan, pembinanya justru menempatkan dia di perpustakaan dan bukan berusaha untuk mencarikan regu yang dapat menerima dia. Biasanya kita ketika akan bekerja sama, kita cenderung akan mencari orang-orang yang memenuhi kriteria kita. Kita cenderung mencari orang-orang yang menurut kita pantas untuk kita jadikan teman sekerja. Kita akan punya beberapa syarat. Kita akan memberi penilaian pada kemampuan mereka. Dan kita ingin regu kita atau kelompok kita akan menjadi kelompok yang berhasil karena di dalamnya ada orang-orang yang punya kualitas yang sama. Orang-orang yang pantas, orang-orang yang layak. Namun hari ini kita bicara tentang kawan sekerja Allah. Dan Musa bukan kawan sekerja yang ideal bagi Allah. Masa lalu Musa dan bagaimana Musa hidup setelah itu membuat Musa jauh dari layak untuk dapat bekerja sama dengan Allah. Direkrut, diajak melakukan banyak hal bersama. Apalagi tugas yang Allah berikan cukup berat.
Dan Musa menyadari itu. Sehingga ketika ia diminta, ia berusaha untuk mencari alasan supaya dia tidak harus bekerja bersama Allah. Tapi keputusan Allah sudah bulat. Musa harus mau untuk menjadi kawan sekerja Allah. Karena ternyata Allah punya pemikiran, Allah punya tujuan yang melampaui apa yang diduga dan dipikirkan oleh Musa. Musa dijadikan kawan sekerja bukan karena Allah membutuhkan pemimpin. Musa dijadikan kawan sekerja bukan karena Allah memerlukan seseorang yang bisa membawa dan cukup kuat untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Allah memilih Musa karena Allah mau mengubahkan Musa dari seorang gembala yang bersembunyi dari masa lalunya menjadi seorang yang berani untuk menghadapi berbagai macam masalah, penolakan, bahkan ancaman, namun tidak mundur. Tahun ajaran yang baru ini diawali dengan tema yang istimewa, menjadi kawan sekerja Allah. Ada dua hal yang kita pelajari dari tema ini. Ada dua hal yang kita dibekali oleh tema ini. Yang pertama, faktanya, keterbatasan kita membuat kita bukan kawan sekerja Allah yang ideal. Tapi Dia memilih kita. Dia menunjukkan bahwa kita berharga. Ia menyebut kita kawan sekerja. Sehingga kita tahu kita istimewa. Kita tidak dibiarkan tidak dipilih. Dan harus duduk di perpustakaan selama semua orang menikmati kegiatan bersama. Kita dipilih. Kita berharga. Kita istimewa. Hal kedua yang kita pelajari adalah kenapa Dia memilih kita. Kenapa Allah yang sudah tahu kita terbatas, yang sudah tahu bahwa kita tidak layak, namun tetap memilih kita. Karena Dia ingin tahu apakah kita bersedia juga untuk diubahkan. Sejalan dengan melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Allah, Ia mengubahkan kita. Ia menjadikan kita lebih baik. Kita bekerja bersama-sama dengannya, mengalami pembentukan, dan menjadi lebih baik. Sepanjang tahun ajaran yang baru ini kita tidak tahu apa yang akan kita lewati. Dengan segala situasi yang belum sepenuhnya normal, kita tidak tahu bagaimana kita akan menjalani semua program dan kegiatan yang kita buat. Tetapi kita boleh yakin Allah mau menjadikan kita bekerja bersama-sama dengannya. Allah mau kita tahu bahwa kita berharga. Sekalipun mungkin buat orang lain kita tidak sepenting itu. Sekalipun mungkin buat orang lain kita terlalu pede jika menganggap kita cukup mampu. Tetapi Allah mengabaikan semua yang dinilai oleh manusia.
karena Ia peduli dan menganggap kita berharga. Dan Allah mau kita tahu Dia mau mengubahkan kita menjadi lebih baik. Semua situasi dan kondisi saat ini sementara Allah pakai untuk menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita dapat melakukan banyak hal. Karena Ia membentuk kita. Ia menyelesaikan pembentukannya atas kita. Itu sebabnya, mari, sekalipun mungkin ada banyak orang yang berpikir bahwa kita tidak sepenting yang kita kira, tetapi rasanya memiliki Allah di dalam hidup yang menganggap kita berharga dan yang punya tujuan untuk mengubahkan kita menjadi lebih baik. Dengan semua situasi ini, kita bisa menerima tawaran Allah untuk menjadi kawan sekerjanya. Jadi saya mau sampaikan, di awal tahun ajaran yang baru ini, selamat menerima tawaran Allah untuk menjadi kawan sekerjanya. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan perjalanan panjang kami di tahun ajaran baru ini dalam tangan. Biarlah kami boleh menerima tawaran Bapa, agar kami berjalan bersama-sama denganmu. Dan kami boleh melakukan banyak hal. Karena Engkau memandang kami begitu berharga dan Engkau punya tujuan untuk menjadikan kami lebih baik dengan apa yang kami jalani di tahun ajaran baru ini. Berkati semua guru yang akan mengajar. Dan harus mencari berbagai macam cara dan juga metode agar anak-anak mendapatkan hak mereka. Berkati juga semua siswa yang akan kami didik dan akan melewati berbagai macam pengalaman bersama yang unik di tahun ini. Bapa menolong agar sebagai siswa, mereka pun juga dapat melakukan bagian mereka dengan keyakinan bahwa Engkau pun sementara membentuk mereka. Kami mendoakan BPK Penabur agar dapat menjawab tantangan atas situasi ini, sehingga di dalam menghadapi berbagai macam tantangan,
karena situasi pandemi ini, PPK Penabur tetap dapat memberikan yang terbaik. Kami bersyukur untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Bapa bagi kami, sehingga kami dapat dimampukan untuk mengakhiri tahun ajaran yang lama dan bahkan diberi kesempatan untuk kembali berkarya di tahun ajaran yang baru. Sertai langkah kami Bapa, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menghadapi tahun ajaran yang baru ini dengan berjalan bersama-sama Allah dan menjadi kawan sekerjanya. Itu sebabnya kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.